Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dari jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 50500121028. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu teori komunikasi antar pribadi. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas sosial itu memerlukan adanya komunikasi sebagai penghubung dengan individu lain. Dengan adanya komunikasi, kita dapat menyampaikan dan menerima suatu informasi di sekeliling kita. Dalam komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi, memerlukan beberapa teori sebagai hakikat kita dalam berkomunikasi agar terjadi berlangsungnya komunikasi yang tertata dengan benar. Baik, saya akan menjelaskan beberapa teori-teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori kebutuhan hubungan interpersonal. William Schultz mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inklusif, kontrol, dan afeksi. Dasar teori ini adalah bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antar individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Berikutnya, teori yang kedua yaitu teori disonansi kognitif. Sebenarnya teori disonansi kognitif ini merupakan teori yang bersinggungan dengan psikologi. Namun, jika dikaitkan ke bidang komunikasi, disonansi kognitif ini merupakan suatu komunikasi yang berhubungan dengan perasaan ketidaknyamanan karena sikap, pemikiran, dan bahkan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai. Teori ini menekankan pada sifat dasar pada konsistensi dan stabilitas seseorang. Adanya disonansi kognitif karena adanya ketidakkonsistensinya seseorang terhadap segi biologisnya. Disonansi ini merupakan perasaan tidak suka yang menimbulkan tindakan kurang wajar. Teori ini akan memberikan rangsangan disonansi untuk memotivasi seseorang keluar dari inkonsistensinya. Teori yang ketiga yaitu teori Proud's view. Teori ini merupakan teori komunikasi yang merupakan salah satu teori dari pengembangan diri dalam individu seseorang. Teori ini merupakan teori komunikasi yang dilihat dari kualitas pribadi, seperti halnya pada seseorang yang berbicara, maka akan banyak orang yang mendengarkannya. Dengan kata lain, teori Proud's view ini dilihat dari siapa yang berbicara. Teori ini memerlukan kualitas pribadi untuk melanjutkan komunikasinya agar banyak orang yang mendengarkan. Biasanya teori ini berhubungan dengan kepercayaan pada seseorang. Semakin banyak orang yang percaya dengan orang tersebut, maka semakin banyak orang yang mendengarkannya. Yang keempat yaitu teori social exchange. Teori ini merupakan salah satu teori dalam bidang komunikasi yang biasanya disebut sebagai pertukaran sosial. Teori yang kelima yaitu teori interaksi simbolik. Dalam teori ini merupakan suatu hubungan komunikasi antar individu yang saling keterkaitan atau menguntungkan. Jika komunikator merasa untung menyampaikan informasinya dan komunikan juga merasa untung dengan komunikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teori ini berhasil dilakukannya. Teori selanjutnya yaitu teori penilaian sosial.
Teori ini berfokus terhadap penilaian dari pesan yang diterima. Si penerima pesan dapat melakukan dua hal, yakni mengontraskan dan mengasimilasikan. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini juga disebut sebagai social penetration theory. Salah satu teori komunikasi antar pribadi ini termasuk salah satu teori pengembangan hubungan. Damas Taylor adalah pengembangan teori ini. Dan Taylor mengungkapkan secara rinci terkait peran dari pengungkapan diri, keakraban, dan komunikasi dalam pengembangan hubungan antar pribadi. Kemudian, teori ini cenderung fokus pada pengembangan hubungan, terutama berkaitan dengan perilaku antar pribadi saat terjadinya interaksi sosial dan beberapa proses kognitif internal, mulai dari mendahului, menyertai, dan mengikuti pembentukan hubungan. Proses penetrasi sosial terjadi secara bertahap dan teratur, dari sifatnya di permukaan ke tingkat yang akrab mengenai pertukaran. Hal ini berfungsi efektif untuk mengetahui hasil yang akurat. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan sebagai proses hubungan yang tercipta, tumbuh, dan berkembang antar individu yang satu dengan individu lain. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.